Halo, kenalin, nama saya Simeon Adrian Simanjuntak. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas A Stamuk 22 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah edukasi tentang IPM dan IPG, di mana IPM ini adalah Indeks Pembangunan Masyarakat dan IPG ini adalah Indeks Pembangunan Gender. Jadi IPM ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ataupun seberapa besar tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Mungkin dalam IPM ini ada beberapa hal yang diukur, yaitu standar hidup layak, kesehatan, pengetahuan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu IPG, di mana IPG ini adalah singkatan dari Indeks Pembangunan Gender. Di Indeks Pembangunan Gender ini merupakan sama seperti IPM, di mana IPG ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antar gender. Jadi perbedaannya dengan IPM, di IPG ini kita akan membahas tentang ketidaksetaraan ataupun kesetaraan dari gender. Baik, untuk menjelaskan lebih lanjut ataupun memperjelas tentang IPM dan IPG ini, di sini ada beberapa data yang dapat saya tampilkan, yaitu ada data 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, di mana di setiap provinsi ini memiliki pendapatan rata-rata yang berbeda. Pendapatan yang berbeda sekaligus dengan IPM dan indeksnya juga berbeda-beda, di mana DKI Jakarta ini memiliki pendapatan 6.500.000 per bulan, Papua memiliki 2 juta per bulan, Jawa Barat memiliki 3.400.000 per bulan, dan Nusa Tenggara Timur memiliki 2.300.000, di mana IPM dari DKI Jakarta ini 82,5, disusul dengan Papua 62,4, Jawa Barat 73,9, dan Nusa Tenggara Timur di angka 70,2. Sedangkan indeks pembangunan gendernya untuk DKI Jakarta itu 91,3, untuk Papua itu 84,2, dan Jawa Barat itu 89,0, dan Nusa Tenggara Timur itu 86,5. Di mana dari sini kita dapat melihat bahwa ketika pendapatan suatu daerah itu tinggi, maka akan dibarengi dengan IPM dan indeks pembangunan gender yang tinggi juga. Dapat kita lihat dari pendapatan DKI Jakarta, yaitu sebesar 6.500.000, diikuti dengan IPM yang tinggi melebihi dari 3 provinsi bawahnya, yaitu 82,5, dan indeks pembangunan gender juga yaitu 91,3. Sedangkan di sini Papua yang memiliki pendapatan yang rendah dibarengi dengan IPM yang rendah juga, sekaligus dengan indeks pembangunan gender yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh besar terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Tetapi pada IPG ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal juga, seperti faktor sosial, kebijakan lokal, ataupun akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ketika pendapatan itu tinggi, maka akan dibarengi dengan indeks pembangunan masyarakat yang tinggi juga, sekaligus dengan indeks pembangunan gender yang tinggi. Sedangkan jika pendapatannya rendah seperti Papua tadi, maka akan menyebabkan IPM-nya rendah dan IPG-nya juga rendah. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih dampak kesenjangan pendapatan terhadap kualitas hidup? Pasti dampak kesenjangan pendapatan ini bisa berpengaruh kepada pendidikan, di mana anak-anak yang ada di daerah yang memiliki pendapatan rendah seperti tadi Papua dan NNTT pasti akan kesulitan untuk mendapatkan akses sekolah ataupun kualitas sekolah yang bagus. Dan selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas untuk belajar itu pasti kurang karena pendapatannya rendah, dan juga guru di sana juga pasti kurang berkualitas, dan biaya pendidikannya juga pasti akan lebih mahal. Dan selanjutnya karena pendidikannya lebih mahal, maka mereka tidak sanggup untuk membiayai pendidikannya sehingga mereka memilih putus sekolah.
Nah, selanjutnya itu partisipasi sekolah menurun di jenjang yang lebih tinggi. Contohnya di Papua ataupun di NTT, karena mereka memiliki pendapatan yang rendah, maka mereka tidak memiliki niat untuk melanjutkan perguruannya ataupun melanjutkan ke sekolah yang perguruan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya dampaknya itu pasti dampaknya ke kesehatan, dimana ketika pendapatan yang rendah, pasti akses kesehatan di daerah tersebut pasti juga fasilitasnya akan rendah ataupun terbatas. Seperti puskesmas tidak memiliki alat-alat yang lengkap ataupun tidak memiliki tenaga kerja yang mencukupi. Dan selanjutnya yaitu kesenjangan pendapatan ini juga akan memberikan beberapa kasus kesehatan seperti yang baru-baru ini. Contohnya kasus stunting, karena orang tua tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai anaknya, gizi buruk, dan kematian ibu dan bayi karena mungkin apa yang mereka dapatkan ataupun pendapatan yang mereka dapatkan tidak bisa ataupun tidak mampu untuk mencukupi kehidupan mereka. Jadi intinya kesenjangan pendapatan ini sangat memperparah ketimpangan ataupun kemiskinan yang ada dalam suatu daerah. Selanjutnya, apa sih implikasi rendahnya indeks pembangunan gender ini terhadap pembangunan berkelanjutan? Nah, ini pasti sangat berdampak ataupun berpengaruh, di mana IPG yang rendah ini IPG yang rendah ini menunjukkan bahwa perempuannya tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan ataupun ekonomi, di mana akibatnya itu akan menyebabkan keterbatasan peran dari perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan, dan memperlambat kelajuan sosial ekonomi karena adanya kesenjangan dari laki-laki dan perempuan, di mana perempuan belum diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan sama halnya dengan laki-laki. Jadi karena kesetaraan gendernya masih kurang, jadi akan berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya, produktivitas daerah menjadi terhambat karena potensi dari setengah populasi ataupun perempuan ini tidak diberdayakan secara maksimal. Jadi bisa dibilang perempuan kurang memberikan tenaganya untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan ini masih dibebankan hanya kepada laki-laki sehingga kesetaraan itu masih belum ada. Yang selanjutnya yaitu sulit mencapai tujuan berkelanjutan atau SDGs, di mana dalam SDGs ini kan ada beberapa tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, kesehatan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan, kesetaraan gender, dan mengurangi ketimpangan. Jadi ketika rendahnya IPG ini, maka kita akan sulit mencapai tujuan-tujuan dari SDGs ini, sehingga meningkatnya suatu dalam suatu daerah pasti akan memberikan dampak yang bagus untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang berikutnya, apa sih yang dapat dilakukan ataupun usulan atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat ataupun meningkatkan IPG tadi? Yang pertama itu pendidikan afirmasi yang diberikan untuk anak perempuan di daerah tertinggal, di mana kita tahu tadi ada kesenjangan di Papua bahwa memiliki IPG yang rendah. Jadi memberikan beasiswa dan fasilitas bagi anak perempuan di wilayah seperti NTT dan Papua tadi akan memberikan mereka tetap mengakses pendidikan yang layak, sehingga dapat meningkatkan IPG ataupun meningkatkan IPM. Nah, yang selanjutnya pemberdayaan ekonomi dalam suatu daerah, di mana suatu daerah dapat menyediakan pelatihan kewirausahaan ataupun memberikan akses modal usaha dan pemasaran produk lokal bagi masyarakat ataupun bagi perempuan, agar mereka dapat berkontribusi dalam perekonomian daerah dan dapat meningkatkan IPM dan IPG tadi. Yang selanjutnya yaitu peningkatan akses kesehatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, dalam peningkatan IPM ini pasti dibutuhkan kesehatan, di mana ketika memiliki akses kesehatan yang rendah, pasti IPM dan IPG-nya juga akan rendah. Jadi peningkatan akses kesehatan ini pasti sangat dibutuhkan, di mana dapat dilakukan seperti membangun fasilitas kesehatan yang memadai di daerah tertinggal, dan juga untuk IPG-nya bisa khusus membuat layanan kesehatan ibu dan anak
di daerah yang tertinggal. Nah, selanjutnya untuk menunjang semua ini pasti dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang merata, di mana ketika ada infrastruktur yang bagus dalam suatu daerah akan meningkatkan perhubungan ataupun akses jalannya semakin bagus, dan akses dari daerah ke kota pun akan lebih bagus, di mana meningkatkan akses seperti jalan, air bersih, listrik, dan bahkan yang lebih penting itu internet di daerah yang tertinggal, agar perempuan ataupun masyarakat umum dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan peluang meningkatkan ekonomi dan meningkatkan IPM dan juga IPG. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan dan perbuatan dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf. Terima kasih.